Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 15 Praktikum Sistem Digital. Lanjut, kali ini akan mempresentasikan hasil praktikum kami untuk modul 5, yaitu Let's dan Flipstop. Pertama-tama perkenalkan anggota kami terdiri dari saya sendiri, Faisal Yosef Siva dengan NIM 211201191404142. Kemudian dilanjutkan dengan teman-teman saya. Oke, untuk langkah kerjanya, langkah kerja yang pertama kita membuat project baru dengan cara file, kemudian new project. Oke, karena di sini kita sudah membuat project dengan nama kelompok 15, maka bisa di-skip. Di sini seharusnya kita bisa memilih family dari board yang dipakai, kemudian package, dan selanjutnya. Kemudian untuk selanjutnya membuat source code baru, cara project, terus maaf Mas, di itu jangan window di satu itu soalnya pop-up-nya nggak kelihatan. Share screen-nya di oke. Project new source. Kemudian source type-nya pilih Verilog module, namanya DFF. Nah, di sini kita sudah membuat file yang sama, maka bisa di-cancel saja. Selanjutnya, memasukkan source code, tapi karena di sini memasukkan source code DFF seperti yang ada di laporan. Langkah kerja selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Indra. Oke, aku jelasin selanjutnya. Sebentar. Buat source baru lagi pada project, pilih new source. Kemudian untuk tipenya yaitu Verilog Tag Picture dan berikan nama dff_tb. Kemudian klik next, pada associate source pilih DFF. Lalu pilih next sampai finish. Kemudian masukkan source code dff_tb karena di sini sudah diinput source code-nya. Untuk langkah selanjutnya, pada view simulation pilih dff_tb dan cek kebenaran source code dengan memilih iSim simulator, lalu klik behavioral check syntax. Jika terdapat checklist yang berwarna hijau, berarti source code benar. Nah, karena sudah benar, kemudian simulasikan behavioral model dengan memilih simulate behavioral model. Amati timing diagram yang muncul pada iSim simulator dan catat hasilnya. Kemudian langkah berikutnya dilanjutkan oleh
Untuk langkah berikutnya dilanjutkan oleh teman saya yaitu Alberto Mateo. Baik, untuk percobaan kedua, yaitu untuk bagian latch, kita buat new project dari new source. Kemudian pilih tipenya yaitu Verilog modul dan memberikan nama di latch. Jangan lupa add to project-nya, langsung next sampai finish. Tapi karena udah, jadi kita pencet cancel aja. Kemudian di latch ini masukkan source code yang sudah diberikan. Kemudian kita akan buat source baru lagi dari tab project dan new source. Kemudian ini akan dilanjutkan oleh Ayun. Baik, untuk langkah selanjutnya kita pilih tipe Verilog text fixture, kemudian kita beri nama _tb. Kemudian kita klik next, tapi karena di sini kita sudah membuat filenya, kita cancel aja. Selanjutnya kita masukkan source code untuk _tb. Nah, karena sudah dimasukkan, kita akan lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu pada view simulation, kita pilih _tb untuk kita cek kebenaran source code-nya dengan memilih isim simulator. Lalu klik behavioral check syntax. Karena sudah terdapat checklist warna hijau, berarti source-nya udah benar. Selanjutnya, kita simulasikan dengan klik 2 kali pada behavioral model. Nah, di sini dapat kita lihat ada diagram perwaktuan dengan D dan CLK adalah sebagai input dan keybar adalah outputnya. Kemudian di sebelahnya ini ada value dan gambaran bagaimana diagram perwaktuannya. Nah, kalau di diagram di latch ini, output yang dihasilkan itu berdasarkan inputan yang aktif, input sebelumnya, atau keluaran sebelumnya. Dan rangkaian ini bekerja murni berdasarkan masukan binernya, yaitu 0 atau 1. Kurang lebih seperti itu untuk langkah pengerjaan tugas di latch. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Untuk kesimpulan akan dilanjutkan oleh Roselyn. Baiklah, untuk kesimpulan dari modul 5, hasil praktikum modul 5 ini yaitu pada rangkaian D flip-flop keluarannya akan berubah mengikuti dengan nilai masukannya ketika clock atau CLK berubah dari low menjadi high. Kemudian pada test pen setiap modul percobaan yang digunakan untuk pada test pen tiap modul percobaan ini digunakan untuk men-set nilai masukan serta pewaktuannya setiap eksekusi masukan. Kemudian flip-flop dipengaruhi oleh CLK yang akan mengalami kondisi positif edge, sedangkan latch akan memiliki hasil 1 pada CLK. Rangkaian pada tugas latch ini bersifat asinkron, karena dapat dilihat dari dokumentasi tugasnya bahwa rangkaian tidak bekerja berdasarkan sinyal clock. Saya sekian dari kelompok 15. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih telah nonton. Sekian dan terima kasih.